Ya, salam Bapak Ibu, Saudari kasih Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin kisah yang tidak asing bagi kita. Mari perhatikan firman Tuhan, saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, 4 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kepada setiap kita bagaimana kita mewujudkan ya tanda-tanda dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini banyak hal yang penting yang harus dilakukan. Ya. Banyak hal yang penting yang harus dilakukan. Namun ada hal yang terpenting dari yang penting-penting itu. Ya. Saya ulang, namun ada hal yang terpenting dari yang penting-penting itu, yang mendasari dan menjadi tujuan pokok dari kehidupan ini. Jadi kita ini ada banyak yang hal penting yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang terpenting dari yang penting-penting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita kalau kita nonton sebuah permainan ya bola blowing itu, Bapak Ibu, jika kena satu itu bisa berdampak kepada semuanya sehingga terguling. Nah, demikian juga hendaknya dalam kehidupan setiap keluarga dalam mengatasi panggilan hidupnya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, sering kita ini melakukan banyak hal yang tidak penting. Ya. Atau kita seringkali melakukan banyak hal yang tidak mendasar. Bisa jadi kita kelupaan yang terpenting. Apa akibatnya? Sehingga terjadi yang namanya disorientasi kehidupan, ya. Kelelahan, ya. Dan sebuah kesia-siaan. Jadi ketika Bapak Ibu pagi hari ini engkau sudah diperhadapkan dengan hal yang penting. Mau orisan, mau pergi ke Bandung, mau mancing, mau kemana dan sebagainya. Itu hal yang penting. Ya. Tetapi kita diingatkan Bapak Ibu, jangan sampai lupa dari yang penting-penting tadi, itu ada sesuatu yang terpenting. Kalau kita salah, ya, Bapak Ibu, melakukannya, maka akan terjadi yang namanya kesia-siaan, kelelahan, ya, disorientasi dalam kehidupan kita. Nah, bacaan hari ini Bapak Ibu mengungkapkan bagaimana Raja Salomo ini memilih yang terpenting, ya, dari banyak hal yang penting, dan nanti kita akan melihat juga sejajar dengan apa yang Yesus ajarkan untuk mencari yang terpenting dalam kehidupan ini. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Nah, Salomo juga memilih yang terpenting dari yang penting. Ya. Nanti kita melihat ajaran Yesus, kita membandingkannya. Yesus juga mengajarkan untuk mencari yang terpenting dalam kehidupan ini. Nah, mari kita akan melihat tentang 1 Raja-Raja pasal yang ketiga 4-15 tadi. Apa yang mau ditegaskan di sana Bapak Ibu? Ya. Bagi Raja Salomo, yang terpenting adalah hikmat. Ya. Yang terpenting adalah hikmat.
Bapak Ibu bisa membayangkan ketika Raja Salomo mempersembahkan korban di Gibeon, ya, Tuhan menampakkan dirinya di sana dalam mimpi dan menawarkan apakah yang Salomo minta untuk Tuhan berikan kepadanya. Adik, kalau Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi dan Tuhan berkata, adik, kamu minta apa yang aku akan berikan sama kamu? Hah? Dan belum. Kamu kira-kira minta apa? Hah? Kenapa bingung? Kenapa bingung kita? Karena penting. Ya. Dalam hidup kita itu banyak yang penting. Tapi nggak tahu mana yang terpenting dalam kehidupan kita. Sama gereja ini. Sebenarnya yang terpenting dalam gereja ini apa sih? Apakah mimbarnya? Apakah kacanya? Apakah ininya? Belum lagi Freddy kemarin minta Pak Pendeta, mana erapnya tentang gereja ini. Ya. Sampai malam-malam aku juga pusing nyari rap. Karena ada yang katanya mau bantu. Jazz ada untuk gereja di sini. Ya. Gereja saja nggak punya rap. Ya berjalannya mengalir. Ya kan? Mengalir. Tidak punya sebuah konsep visi ke depan maunya seperti apa gereja ini. Banyak yang penting, tapi tidak tahu apa yang terpenting. Bapak Ibu coba ketika kita ditanya sama Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan, yang aku mau berikan kepadamu? Bapak Ibu, saya percaya kita akan sulit untuk menentukan apa yang menjadi sesuatu yang kita minta, apa yang Tuhan harus berikan kepada kita. Kenapa? Karena itu tadi, karena terlalu banyak dalam kehidupan kita yang penting. Sehingga kita tidak tahu dari mana yang paling penting dari semuanya yang penting tadi. Itu yang sedang terjadi dengan Salomo ketika dia mempersembahkan korban di Gibeon. Di sana Tuhan menampakkan dirinya, Raja Salomo ini bermimpi seperti itu, bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab tadi menyaksikan memberikan kesaksian kepada kita. Dia katakan Salomo di hadapan Tuhan. Salomo merasa kecil, tidak memiliki sebuah kemampuan, ya, pengalaman memimpin suatu bangsa yang besar. Ia tidak meminta kekuasaan, ya, dia tidak minta harta benda, apapun, seperti raja-raja yang lain yang ada. Tetapi sana dikatakan ayat yang kelima tadi mengatakan, tetapi ia minta hikmat, yakni hati yang paham menimbang perkara, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, itu yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Dia tidak meminta yang lain, yang penting-penting, ya. Tetapi ada yang terpenting yang dia tahu dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan meminta hikmat, ya. Hati yang bisa menimbang, ya, perkara, bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Sehingga kelak ketika dia akan memimpin umat yang besar seperti itu, dia bisa menghakimi umatnya dengan adil. Dan singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian.
Kenapa Salomo meminta seperti ini? Hikmat Allah, ya, itu lebih berharga daripada permata. Ya. Perhatikan Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kalau dalam pasal yang ke-16 ayat 16 dalam Amsal di situ dikatakan bahwa hikmat itu jauh melebihi emas. Ya. Lebih berharga dari permata. Kalau Amsal pasal yang ke-16 ayat 16, hikmat itu jauh melebihi emas. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ya. Kenapa Salomo memintanya? Bapak Ibu, ini alasannya. Lebih berharga dari permata, dari barang-barang, ya, permata ataupun emas, lebih baik daripada keperkasaan. Pengkhotbah 9:16. Jadi hikmat Allah itu lebih baik dari lebih baik dari perkasaan. Pengkhotbah 9:16. Kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Bapak Ibu, kenapa kita tahu bahwa Salomo itu meminta sesuatu yang terpenting dalam kehidupannya? Hikmat adalah ciptaan Allah yang pertama. Bersama dengan hikmatnya Allah mengatur segala alam semesta ini. Segala sesuatu. Hikmat itu tidak terpisah, ya, dengan Tuhan Allah. Orang yang mendapatkan hikmat, Bapak Ibu, mendapatkan hidup. Dia tahu filosofi hidup. Dia ngerti apa maksud dia hidup. Ya. Karena itu ketika orang mendapatkan hikmat, mendapatkan sebuah kehidupan. Dikatakan dalam Amsal, Bapak Ibu, siapa yang membenci hikmat, ya, apa akibatnya? Maut. Yang tidak suka hikmat adalah maut. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kitab Amsal ini, Bapak Ibu, wajar kemudian kalau kita berkata bahwa ini memang sesuatu yang penting yang diminta oleh Raja Salomo. Ya. Bapak Ibu, Saudara, kita diingatkan banyak hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Banyak hal penting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Tapi persoalannya, Bapak Ibu, apakah kita bisa melihat sesuatu yang terpenting dari semua yang penting itu? Bisa enggak? Itu yang menjadi pertanyaannya.
kita melihat yang terpenting dari semua yang penting. Sehingga dengan melakukan yang terpenting, sekaligus kita juga dapat mengikat semuanya. Kalau kita membandingkan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, coba Bapak Ibu perhatikan Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ayo kita cepat-cepatan dengan si Cipra, ya. Matius 6 ayat 33. 6 ayat 33. Kita baca 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ketika Salomo meminta, hal yang terpenting yang dia minta adalah hikmat. Apa yang diajarkan tentang kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada kita? Kerajaan Allah adalah yang terpenting bagi orang percaya. Bapak Ibu yang ikut treadmill itu selalu dibicarakan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah dalam perjanjian lama? Apa itu kerajaan Allah dalam perjanjian baru? Bagaimana sebuah korelasinya, bagaimana hubungannya antara PL dan BB? Ya. Nah, dalam perjanjian baru, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa mengajak kepada setiap kita, bahwa kerajaan Allah itu adalah yang terpenting bagi hidup orang percaya. Nah, kalau boleh dikatakan Bapak Ibu, sejajar dengan hikmat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga sebagai sesuatu yang terpenting. Jadi, apa yang mau ditekankan di sini? Bahwa kerajaan Allah itu adalah yang terpenting bagi kita orang percaya. Kita tahu, kita sadar Bapak Ibu, di tengah rusaknya dunia akibat terpuruknya hubungan manusia dengan Allah, yang berdampak rusaknya hubungan manusia dan dengan sesamanya, dan juga dengan lingkungan hidup. Ya. Di dalam Kristus, kerajaan Allah itu sudah datang, sedang berproses menuju sebuah kesempurnaan dalam kedatangan yang kedua kalinya. Kerajaan Allah adalah bukan kekuasaan atas wilayah, bukan kekuasaan sosial, ya, bukan secara ekonomi, bukan secara politik, bukan secara militer, ya, melainkan pemerintahan Allah yang dimulai dari hati yang menyerahkan diri kepadanya dan hidup dari kehendaknya, yaitu kasih, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Itu yang sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita, yang diajarkan Yesus kepada kita, yang berkaitan dengan kerajaan Allah tadi. Ya. Bukan kekuasaan atas wilayah, bukan status sosial, bukan secara ekonomi, bukan secara politik, ya, melainkan sebuah pemerintahan Allah yang dimulai dengan hati yang menyerahkan diri kepadanya, ya, hidup dari kehendaknya. Apa itu semua yang abstrak? Sebenarnya berbicara tentang kasih, ya.
berbicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kebenaran, bicara tentang sebuah keadilan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Matius yang kita baca tadi, sebenarnya itu bermula dari gambaran kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Kalau kita lihat tadi Matius pasal yang ke-6, Bapak Ibu, nah kerajaan Allah itu ya gambarannya dimulai dari sesuatu yang kecil, sekecil biji sesawi. Ya. Tetapi dia hidup. Dia terus bertumbuh. Dia berkembang hingga menjadi sangat besar. sehingga pohon ini, biji ini kemudian menjadi pohon yang bisa memberikan sebuah naungan, menjadi tempat teduh ya untuk bernaung burung-burung dan juga makhluk hidup. Bisa seperti itu. Nah, kebesarannya Bapak Ibu ternyata tidak menyingkirkan dan tidak membedakan pohon-pohon yang lain. Tetapi dia menaungi, dia merengkuhnya. Inilah yang gambaran yang dipakai tentang kerajaan Allah yang dimaksudkan dalam apa yang diajarkan Yesus seperti itu ya. Dikatakan seperti ragi. Ya, Bapak Ibu, kita tahu ragi ya. Ragi sedikit itu bisa mengubah ya. Bisa mengembangkan seluruh adonan itu menjadi roti. Ragi yang kelihatannya kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa. Ya, bisa mengubah, bisa mengembangkan sesuatu seperti itu. Nah, demikian juga dengan kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah itu akan mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi berkat dari sesuatu yang kecil. Oleh sebab itu, dia sangat berharga, melebihi harta karun, sehingga dicari dan tak henti. Bukan seperti mutiara, bukan seperti emas tadi katakan ya. Sehingga kita telah ditemukan apa saja yang dikorbankan oleh orang demi untuk memilikinya. Ada orang mati-matian membayar harga untuk sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang terpenting. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, kerajaan Allah juga seperti pukat atau jaring. Kalau kita melihat satu perumpamaan yang memilih dan menentukan ikan-ikan yang baik dan membuang ikan-ikan yang tidak baik. Ya. Demikianlah Tuhan memanggil, menentukan, membenarkan, memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Itu bicara tentang sebuah kerajaan Allah, ya, yang terpenting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Dan saya berharap keluarga Kristen, ya, sebagai sesuatu yang strategis untuk bisa menumbuh kembangkan kerajaan Allah, keluarga kita. Ya. Dari yang kecil. Ingat, gereja itu adalah tanda-tanda dari kerajaan Allah. Tanda-tanda yang mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Gereja itu yang mewujudkan tanda-tanda dari kerajaan Allah. Apa itu? Damai sejahtera. Apa itu kasih, kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Ya. Keluarga Kristen adalah orang-orang yang terdiri, yang telah menyerahkan hatinya kepada Sang Kristus. Keluarga kita Kristen itu menempati tempat yang sangat strategis bagi tumbuh berkembangnya kerajaan Allah di dunia ini. Makanya dalam kitab itu kita diingatkan, ketika engkau di mana saja, ya ajarkan, kasih tahu, ceritakan, ya. Seperti kalau sekarang kalau ada nonton
di dunia anak, Bapak Ibu, ada tontonan-tontonan yang Cocomelon saya perhatikan begitu. Ya, sepanjang jalan, yuk kita cerita. Kamu lihat apa anjing, kamu lihat apa gunung, gitu kan. Diceritakan, dikasih tahu. Bagaimana generasi kita akan mengerti tentang itu? Keluarga tidak menanamkan itu, ya. Sementara keluarga itu menjadi sebuah tempat strategis untuk mengembangkan kerajaan Allah, mengerti tentang nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Diajarkan, ditanamkan seperti itu. Sehingga kita ingat, Bapak Ibu, pohon itu buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buahnya itu gak jauh daripada pohonnya. Bagaimana anak kita itu sebenarnya cerminan daripada orang tua kita. Kalau kita ingin tahu keluarganya, lihat kira-kira keberadaan anaknya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mengajak kepada setiap kita, ingat, jangan lupa dan menyepelekan, Bapak Ibu, bahwa keluarga Kristen menempati tempat yang sangat strategis bagi tumbuh berkembangnya kerajaan Allah dunia ini. Kalau kita orang tua tidak mengutamakan kerajaan Allah, ya, tidak mengutamakan Tuhan, bagaimana anak-anaknya juga akan mengutamakan Tuhan? Bagaimana orang tua tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan? Bagaimana anak-anaknya akan taat? Bapak mamanya nggak taat, ya kan? Makanya calon-calon pengantin yang akan menikah ini, itu penting kita diingatkan. Tidak hanya sekedar menikah, tumbuh berkembang, bergenerasi, bukan itu. Ada tujuan, ya, bahwa keluarga kita itu adalah seperti apa ya? Seperti lahan, tempat penyemen yang sangat subur untuk menumbuh kembangkan daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa anak-anak kita cinta sama Tuhan? Kenapa anak-anak kita ngasih kepada Tuhan? Kenapa anak-anak kita punya sebuah dedikasi yang sudah mulai mengerti, ditanamkan? Karena sebuah pengaruh daripada keluarga. Ngerti satu pekerjaan Tuhan, ngerti sebuah beban, ngerti bagaimana ada sesuatu yang saling. Kenapa ditanamkan dari keluarga? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya sebagai suatu persekutuan terkecil dari gereja, tetapi sekaligus merupakan sebuah komunitas yang terkecil dari masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, apa yang sedang terjadi, tumbuh dan berkembangnya keluarga Kristen bukan hanya memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan gereja, tetapi juga kepada masyarakat dan bangsa. Ya, gereja ini kumpulan daripada keluarga-keluarga. Ya. Apa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah kumpulan daripada warga. Masyarakat kumpul, Bapak Ibu, ya, secara besar itu kemudian menjadi bangsa. Artinya apa? Bagaimana gereja, seperti apa gereja ini bergantung daripada keluarga. Seperti apa warna gereja ini, itu ada pengaruhnya daripada keluarga. Akan menentukan daripada warna daripada keluarga-keluarga yang hadir. Sebab itu jangan menyepelekan tentang sebuah komunitas yang penting. Karena sekali lagi, bahwa keluarga kita sebagai satu tempat media, ya, tempat bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah, nilai-nilai itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau itu bisa terjadi, maka akan menjadi sebuah sumbangsih yang baik, ya, tidak hanya bagi masyarakat, ya,
Tidak hanya bagi gereja, tidak hanya bagi gereja, tetapi juga kepada bangsa. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, banyak hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, banyak hal yang penting harus kita kerjakan hari ini. Lebih-lebih dalam keluarga. Ingat, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Misalnya, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, anak-anak, ya. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Sandang paman, papan pangan dan sebagainya. Menyekolahkan anak, ya. Mencarikan jodoh anak kita. Hubungan dengan keluarga-keluarga lain, ya, dengan tetangga. Ya. Kita dibuat bingung, ya. Kita dibuat terus berpikir. Ya, terkuras energi kita untuk hal-hal yang seperti itu. Sebab itu dalam Matius pasal yang ke-6 tadi dikatakan, apa kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang kita harus kerjakan, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Apalagi sebuah pekerjaan Tuhan. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, kita mengerjakan. Ada cara yang Tuhan bisa kerjakan seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis. Kita menjadi orang-orang yang optimis dengan sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kita bergereja sekalipun. Tapi kembali persoalannya, adakah hal yang terpenting dari yang penting-penting itu yang menjadi apa ya, yang kita bisa lihat dan kemudian kita kerjakan? Jadi itu yang kata Yesus tadi. Ayat 33 dalam Matius 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan justru membalik. Ya. Kerajaan dunia kita cari, bukan, tetapi kerajaan Allah yang kita utamakan, yang kita yang terpenting, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti Salomo tadi. Salomo nggak minta tentang harta kekayaan dan sebagainya. Dia hanya meminta hikmat. Tetapi justru apa yang tidak dia minta, yang penting-penting tadi, itu juga diberikan sama Tuhan. Saya percaya gereja ini juga, kalau kita hidup seperti itu, Bapak tahu mana yang terpenting, maka yang penting-penting juga akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi mencari kerajaan Allah ini adalah mencari kehendaknya. Hikmatnya sebagai dasar, panduan, dan tujuan untuk mencari berbagai kebutuhan dalam hidup kita yang tidak terbilang itu. Apalagi di situasi dunia ini pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Sepertinya tidak ada waktu untuk kita mencari Tuhan. Ada yang lebih penting yang kita kerjakan daripada yang terpenting tadi. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu memberikan sebuah pemahaman tentang ibadah seperti hari Minggu. Apakah ini sesuatu yang terpenting atau hanya penting-penting? Kalau Bapak Ibu punya sebuah pemahaman yang dalam, ya, maka yang penting-penting Bapak Ibu akan tinggalkan. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap sesuatu yang sama, ya, pasti akan beda seperti itu.
Saya masih selalu ingat apa yang dikatakan almarhum Pak Jack. Kalau gembala saja, pemimpin rohani saja tidak menghargai sesuatu ibadah tentang konsep daripada hari Sabat, hari Minggu, bagaimana jemaatnya akan punya sesuatu yang militan? Katanya begitu beliau ngomong. Kalau pendetanya saja, ya sama aja lah. Hari Sabat, hari jam ibadah dengan hari yang lain. Ya bagaimana dengan jemaatnya? Dia ngomong seperti itu. Bapak Ibu, ini salah satu contoh sebuah nilai-nilai tentang kerajaan Allah yang jangan sampai itu menjadi sesuatu yang hanya penting-penting saja. Saya tidak tahu apa yang mendasari Bapak Ibu ada sebuah kesukaan seperti itu. Kalau Uti masih semangat sampai hari ini, ya, udah ikut ini. Saya tidak tahu apa yang melatar belakang. Ya, nanti tanya Uti, apa sebenarnya yang seperti itu? Apakah dia tahu tentang yang terpenting daripada yang penting-penting tadi? Walaupun ada orang mengatakan, ngapain sudah tua, sudah bau tanah, di rumah saja. Tapi dia tahu mana antara yang terpenting dan penting-penting seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini yang diajak kepada setiap kita. Sehingga nanti itu akan bisa nilai-nilai kerajaan Allah, tanda-tanda daripada kerajaan Allah, itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita dalam keluarga. Kita tidak mulai dari nol, ya, dan berupaya sendiri. Katanya Pak Jokowi, kayak pom bensin saja negara ini. Lihat ya, nol, hancurlah, katanya begitu. Bapak Ibu, kita tidak mulai dari nol dan berupaya sendiri, melainkan dari modal besar yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan telah mengasihi kita, ya, lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita mengasihi sesama kita. Tuhan sudah memberikan suatu modal dulu kepada setiap kita, ya. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu, supaya kita juga dapat mengasihi sesama kita. Kita dibenarkan, ya. Kita sudah ditebus, kata firman Tuhan. Maka sesuatu yang ironis Bapak Ibu, Saudara, kalau kita sering tidak tahu apa yang kita inginkan dan butuhkan, ya, seringkali kita hanya terpaku kepada sesuatu yang tampak saja, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita raba saja. Padahal lebih banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tidak ada, ya, dalam data-data empiris kita, dalam pengalaman kita. Tetapi justru itulah hal yang menentukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada orang yang telah menyerahkan dirinya kepadanya, kepada kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah sudah datang dalam hati dan keluarganya. Kalau nilai-nilai itu sudah nyata, tanda-tanda itu Bapak Ibu, maka dia akan tahu mana yang terpenting yang harus dikerjakan. Allah bekerja dan campur tangan sejak jauh-jauh sebelumnya, ya. Sejak di dalam keinginan yang diungkapkan melalui doa kita, yang sering kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Di sana Roh Tuhan bekerja, ya, dengan keluhan yang tidak terkatakan karena banyaknya kesalahan dan kelemahan kita. Roh bekerja walaupun kita tidak tahu. Maka Allah menyelidiki hati nurani tetap untuk mengetahui maksud Roh itu, ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan sebuah kebaikan untuk kita mengasihi Dia. Kita dipanggil, kita ditentukan, kita dipilihnya, ya, dengan maksud, dengan satu tujuan. Apa itu? Untuk kita boleh hidup menanamkan yang namanya nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang hal yang sederhana yang saya mau katakan. Di tengah hiruk pikuk kesibukan keluarga kita,
pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang memberi ruang dan waktu untuk mencari kehendak-Nya, untuk meminta hikmat, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kita sebagai keluarga, bagian daripada keluarga, dengan segala kesibukan kita, berapa banyak kita mencari ruang waktu untuk memberi diri, untuk kita mencari sungguh-sungguh apa yang saya jelaskan tadi. Kita bisa menyerahkan segala berbagai beban kehidupan kita. Kita masing-masing banyak pergumulan, banyak hal yang kita gumulkan, ya, banyak hal yang mungkin kita perlukan, yang menjadi suatu beban dalam kehidupan kita. Mungkin anak kita. Adakah ruang dan waktu untuk kita sungguh-sungguh menaruh, bersujud di hadapan Tuhan, ya, membawa anak kita, membawa suami kita, istri kita, siapa saja yang kita cintai, ya, itu beban yang kita pingin bawa di hadapan Tuhan. Seperti seorang pengkhotbah yang sukses, yang berhasil, Bapak. Bagaimana anak-anaknya yang banyak, yang 10 itu bisa semuanya sukses. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan oleh seorang ibu di hadapan Tuhan. Setiap hari, ibunya tidak ada waktu kepada Tuhan untuk menangisi anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anaknya yang 10 semuanya menjadi orang yang berhasil. Menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Karena sebuah doa yang selalu dibawa oleh ibunya. Nah, ini satu contoh yang sederhana yang saya mengajak kepada kita untuk mendengarkan suaranya, ya, berkomunikasi dengannya, berdoa. Ketika ada sesuatu masalah yang berat, bagaimana keluarga ini mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah tadi, ya, kepada anak-anaknya. Ketika ada banyak persoalan, ya, kita mendengar tangisan doa daripada orang tuanya. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu, yang saya kurang tahu. Ada keluarga yang setiap pagi masing-masing anggotanya membawa doa pribadinya, ya. Kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah mesbah keluarga, mesbah doa yang mungkin sederhana, yang selalu ada seperti itu. Dipanggil anak-anaknya ketika kumpul, yuk kita berdoa, kita nyanyi, dan sebagainya. Ada lagi keluarga yang mungkin setiap minggu sore bersekutu dengan anak cucunya, ya, di berbagai tempat. Apalagi yang sekarang tidak ada soal alasan, nanti kalau anak kita sudah berjauhan, kita bisa dengan video call, kita bisa ibadah atau dengan Zoom dan sebagainya. Itu sudah menjadi sebuah era pada sekarang seperti ini. Apa saja bisa dilakukan. Hanya persoalannya apakah kita bisa melihat tadi sesuatu yang terpenting dan yang penting-penting tadi yang kita lakukan. Ya. Demikianlah berbagai cara untuk kita melakukan. Yang terpenting, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi masing. Apa yang kita kerjakan, lakukan saja untuk menanamkan nilai-nilai wujudkan tadi, ya. Nah, apakah hal ini yang sederhana ini, Bapak, menjadi sesuatu yang empiris yang kita kerjakan dalam keseharian kita? Kalau hari-hari ini ada anak-anak kita yang mau menikah, kita sebagai orang tua membawa sungguh-sungguh anak kita. Kadang-kadang kita ingin anak kita sukses, baik rumah tangganya, pendidikannya, dan sebagainya. Tapi bisa jadi hanya alamiah. Tidak ada sesuatu yang kita pertaruhkan mereka di hadapan Tuhan. Tidak ada air mata yang kita bawa di hadapan Tuhan untuk kita tangisi mereka-mereka ini. Saya percaya sama dengan gereja ini, Bapak. Gereja ini akan juga
semakin baik, semakin berdampak, semakin menjadi berkat. Kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh ya hidupnya, air matanya di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Bu jangan kecil hati kalau gereja ini selalu bicara tentang duit. Katanya si Ana itu, Pak, di mana-mana gereja itu bicara duit. Begitu Ana ya? Saya bilang hanya GKN saja Ana yang bicara, di mana-mana Pak Pendeta, gereja itu bicara duit. Duit itu gereja itu butuh duit. Tapi duit bukan segala-segalanya. Ya. Bapak Ibu yang tidak punya duit, jangan kecil hati. Taruh air matamu di hadapan Tuhan untuk gereja yang kau cintai begitu. Biarkan ada bangsa, ada orang, ada siapa saja untuk membawa berkat kepada kita. Ya, jangan kecil hati. Jangan berkata saya tidak punya, saya tidak. Air matamu berikan kepada Tuhan. Ya. Kalau gembalamu mungkin bisa berdiri seperti ini kuat itu kan saya percaya karena ada doa daripada kita yang saya tidak tahu. Kalau kita mungkin hidup kita menjadi baik, bisa jadi ada orang-orang yang di sekeliling kita yang menopang kita. Ya. Bapak Ibu, ini yang terpenting yang saya ingin kita belajar. Mari kita lakukan hal-hal yang seperti ini, yang sederhana seperti itu. Ya. Yang terakhir, dari antara banyak hal penting, ya, yang terpenting dalam kehidupan telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ya. Dari hal penting, Bapak Ibu, dari antara banyak hal penting, ya, yang terpenting dalam kehidupan kita itu sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kerajaan Allah telah datang bagi kita yang menyerahkan diri dan percaya kepadanya. Mencari kerajaan Allah adalah mencari kehendaknya, hikmatnya dalam setiap segi dari kehidupan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Semua itu bagaikan kok atau pasangan yang ringan dan enak. Karena dengan melakukan itu semua beban dan tanggung jawab yang besar dan kompleks dalam kehidupan diri, keluarga ya, bahkan di tengah masyarakat Bapak Ibu, dapat kita tarik dan kita angkat dengan baik dan kita bisa menjadi berkat. Ingat betapa strategisnya tempat keluarga. Kalau engkau salah menanamkan sesuatu di keluarga kita, maka ketika kita akan mengubahnya, ketika akan membawanya, bukan satu perkara yang mudah. Kita tidak ingin mengalami hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, mulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Kenapa? Kita diingatkan keluarga kita adalah tempat yang sangat-sangat strategis untuk kita bisa membangun, menanamkan sebuah nilai-nilai kerajaan Allah. Dia adalah kancah yang pertama. Dia adalah yang terkecil bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jangan menyepelekan dengan hal yang kecil. Ya. Dengan mewujud nyatakan kasih, damai sejahtera, ya, kebenaran, keadilan Allah. Mari kita mulai dari wujud yang kecil. Apa itu? Keluarga. Rukun. Ya, jangan setiap hari keluarga ini seperti kayak berantai udah perang dulu begitu kan. Ya. Bom-boman. Ya. Satu ngebom, satunya ngebom seperti itu. Ya. Bukan hanya keluarga kita yang mendapatkan berkat Bapak Ibu, tetapi semuanya itu juga akan bisa menaungi ya, melimpahkan ya, melimpahi lingkungan yang terkecil yang ada di sekeliling kita. Kalau kita hidup menanamkan itu, maka kita akan bisa menjadi dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah gereja, dimanapun setiap kita berada. Nah, saya berharap, saya mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mewujudkan tanda-tanda, nilai-nilai kerajaan Allah
di dalam keluarga kita. Mari kita mulai belajar dari hal yang kecil. Kita tanamkan kepada mereka. Kita tanamkan dalam diri kita pribadi. Biarlah nanti keluarga kita akan menjadi sesuatu yang harum, yang berdampak, ya, di tengah-tengah di mana kita berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.